Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sekarang kita bahas tentang kisah-kisah kisah-kisah yang penuh hikmah. Jadi ini kisah syahidnya Khubaib bin Adi. Khubaib bin Adi dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi Rasulullah SAW pernah mengutus 10 orang sebagai pasukan. Jadi ada pasukan berjumlah 10 orang dipimpin oleh Asim bin Sabit. Asim bin Sabit. Nah, ketika berada di wilayah Haddah itu di antara Usfan dan Mekah. Jadi ketika ada di antara Usfan dan Mekah namanya Haddah. Ternyata di sana ada seorang pengintai. Bukan seorang ya, tapi kelompok dari suku Hudzail. Dikenal dengan Bani Lahyan. Dari Bani Lahyan ini kira-kira ada 100 orang pemanah melakukan penyisiran dan pengejaran. Jadi sweeping. Ada 100 orang pemanah dari Bani Lahyan sedang sweeping, akhirnya melakukan pengejaran kepada pasukan yang berjumlah 10 orang itu. Ditelusuri jejaknya hingga ketahuan ada sisa kurma di salah satu persinggahan pasukan 10 orang itu. Dicek, oh ini kurma Madinah ini. Akhirnya Bani Lahyan ini mengikuti jejak pasukan 10 orang itu. Ketika Asim dan pasukannya merasakan kehadiran Bani Lahyan ini, mereka pergi ke tempat yang luas dan terbuka. Akhirnya Asim bin Sabit ini dikepung. Kemudian mereka berkata, yang Bani Lahyan ini, turun dan menyerah. Ayo turun. Kamu jumlahnya 10 orang, kami di sini banyak. Ayo turun, menyerah. Kami akan memberikan janji dan jaminan tidak akan membunuh seorang pun dari kalian, katanya Bani Lahyan. Ayo turun. Turun, gak usah melawan, karena aku akan berjanji tidak akan membunuh seorang pun dari kalian. Nah, Asim bin Sabit berkata, wahai kaumku, saya tidak mau berada dalam jaminan orang kafir. Ya Allah, sampaikanlah berita kami ini kepada nabimu, katanya Asim, si pemimpin rombongan 10 orang itu. Jadi Asim ini gak mau berada di jaminannya orang kafir itu, Bani Lahyan itu. Akhirnya dihujani panah, diserbu dengan panah, karena kan gak mau menyerah, seakan-akan gak mau nurut. Akhirnya diserbu dengan panah. Akhirnya banyak yang meninggal. Tersisa 3 orang dari 10 orang tadi itu yang menyerahkan diri dan pasrah kepada jaminannya Bani Lahyan. 3 orang itu siapa aja? Khubaib
Khubaib bin Adi, Zaid bin Ad-Dathinah, dan seorang lagi. Nah, seorang laginya nggak disebutkan namanya. Ketika orang ini menyerah, dilumpuhkan. Ketika sudah lumpuh, dicopot tali-tali panahnya. Kemudian mereka mengikat ketiganya dengan tali-tali tersebut. Jadi mereka dilumpuhkan, tali kekangnya panah itu dicopot buat ngikat 3 orang itu. Khubaib bin Adi, Zaid bin Ad-Dathinah, dan 1 orang lagi. Loh, katanya aku nggak disakiti. Melihat peristiwa ini, 3 orang itu berkata, ya Allah, demi Allah, ini adalah bentuk pengkhianatan mereka yang pertama. Katanya nggak mau ngapa-ngapain kalau kami menyerah. Mereka berkhianat. Ini yang pertama, pengkhianatan mereka yang pertama. Demi Allah, saya tidak mau mengikuti kalian, dan saya lebih memilih mengikuti jalan mereka yang telah mati terbunuh. Katanya orang yang satu tadi itu, Khubaib, Zaid, dan 1 orang lagi. Nah, yang 1 orang ini akhirnya menyadari, oh ini berkhianat ini. Nah, wes, kalian pengkhianat. Aku lebih baik milih pilihan orang yang dibunuh tadi. Akhirnya dia dibunuh. Maka pasukan Bani Lahyan menyeretnya dan berusaha membuatnya menyerah untuk ikut. Namun dia tetap menolak, sehingga mereka pun membunuhnya. Sisa 2, Khubaib bin Adi dan Zaid Ad-Dathinah. Pasukan Bani Lahyan akhirnya membawa Khubaib dan Ad-Dathinah ini, Zaid Ad-Dathinah, dan menjual keduanya di Mekah. Dijual di Mekah. Setelah peristiwa perang Badar. Ini setelah peristiwa perang Badar. Bani Al-Harith bin Amir membeli Khubaib, karena Khubaib lah yang membunuh Al-Harith bin Amir pada saat perang Badar. Setelah dibeli, Khubaib berada dalam kekuasaan mereka selama beberapa waktu sebagai tawanan. Khubaib dibeli oleh Bani Al-Harith bin Amir. Berselang beberapa waktu, mereka sepakat Bani Harith ini untuk membunuh Khubaib. Untuk itu mereka meminjam pisau dari anak perempuan Harith bin Musa. Bani Harith ini meminjam pisau dari anak perempuan Harith bin Musa yang biasa digunakan untuk mencukur rambut. Kemudian seorang anak kecilnya membawa pisau itu tanpa diketahui oleh perempuannya. Jadi mau pinjam pisaunya perempuan. Perempuan ini punya anak. Anaknya ini bawa pisau itu tanpa sepengetahuan si perempuan itu. Nah, anak itu membawa pisau ibunya ke Khubaib, hingga sadar. Si ibu ini sadar, loh, anakku kok duduk di atas paha Khubaib sambil memegang pisau tadi. Maka kagetlah perempuan itu dan sangat khawatir atas keselamatan anaknya. Khubaib ini tawanan loh. Kalau dia mau bebas dengan menyandra anakku, palanglah aku. Kalau nggak dibebaskan, anakku jadi korban. Kalau dibebaskan, anakku belum tentu selamat, kata si ibu ini. Aduh. Apa kata Khubaib? Apakah engkau khawatir saya akan membunuhnya? Demi Allah, saya tidak akan membunuhnya. Perempuan itu berkata, demi Tuhan, saya tidak melihat seorang tawanan yang lebih baik dari Khubaib. Demi Tuhan, saya pernah mendapatinya sedang makan serenceng anggur, padahal saat itu dia sedang dibelenggu dengan besi. Dan di Mekah pun tidak ada buah anggur. Itu adalah rezeki yang diberikan Tuhan kepada Khubaib.
Jadi Khubayb ini jadi tawanan beberapa waktu di Bani Harith. Nah, si perempuan ini mengamati, loh, Khubayb ini kok makan anggur, padahal di Mekah nggak ada musim anggur. Nah, ini menyadari bahwa itu dari Allah, rezeki dari Allah. Ketika mereka telah sepakat membunuh Khubayb, Khubayb berkata kepada mereka, berikanlah kesempatan kepadaku untuk sholat 2 rakaat. Karena mendengar permintaan itu, Bani Harith mengizinkannya. Lakukanlah sholat 2 rakaat. 2 rakaat gak lama, paling 5 menit. Akhirnya Khubayb melakukan sholat 2 rakaat. Dia berkata, ya Allah, demi Allah, seandainya saya tidak khawatir nanti mereka menduga saya menunda-nunda kematian, atau mereka menduga saya takut mati, niscaya saya akan tambah sholatku. Nah, seandainya saya boleh mau nambah sholat, saya akan nambah sholat. Tapi saya khawatir mereka menduga saya akan takut mati, mengulur-ngulur waktu. Ya wes lah, cukup 2 rakaat, katanya Khubayb. Ya Allah, katanya Khubayb, hitunglah jumlah mereka, bunuhlah mereka sehancur-hancurnya, dan jangan sisakan satu pun dari mereka, katanya Khubayb dalam doanya. Kemudian Abu Sirwa'ah, Uqbah bin Harith, berdiri dan membunuhnya. Yang membunuh adalah Abu Sirwa'ah. Abu Sirwa'ah Uqbah. Jadi namanya Uqbah bin Harith. Ini kayaknya anaknya Harith bin Amir yang dibunuh Khubayb waktu perang Badar. Dari peristiwa ini, Khubayb menjadi orang yang memulai sunnah bagi muslim yang akan dihukum mati orang kafir untuk sholat 2 rakaat. Riwayat ini hadis riwayat Bukhari. Khubayb bin Adi, dimana hikmah dari kisah ini, jangan percaya dengan janji orang kafir, karena orang kafir ini di awal mengiming-imingi keselamatan. Ayo menyerah, kalian gak akan aku apa-apakan. Ternyata diapa-apakan. Bani Lahyan tadi itu gak tahu Zaid Ad-Dafinah itu dibeli sama siapa. Khubayb itu dibeli oleh Bani Harith bin Amir. Hikmah yang kedua, orang-orang kafir itu pendendam. Ketika ada kerabatnya yang membunuh atau yang dibunuh, pasti akan dendam, balas dendam. Nah, ini Harith bin Amir dibunuh oleh Khubayb. Nah, Uqbah Abu Sirwa'ah dendam, ingin membunuh Khubayb, ini pendendam. Tapi bagaimana akhlaknya seorang muslim, seorang mukmin? Enggak. Sayyidina Hamzah itu dibunuh oleh Hindun. Tapi ketika Hindun masuk Islam, atau ketika Hindun belum masuk Islam ya, Fathul Makkah, Nabi nggak dendam. Nah, akhlaknya muslim, akhlaknya mukmin nggak dendam ternyata. Nah, inilah hikmah yang harus kita pahami dari kisah ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.